kembali lagi bertemu dengan saya, Mas Yunus RK. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, bahagia. Oke ya, jangan lupa selalu mindsetkan, selalu ucapkan, selalu batinkan kata-kata sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Kenapa? Karena al-kalamu nisfu doa. Kata-kata itu separuhnya doa. Kalau kata-kata separuhnya doa, berarti separuhnya lagi rasa adalah doa. Makanya jangan terbesit, jangan terpikir, jangan terbatin kata-kata yang negatif-negatif. Oke ya teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin ya, kita sharing gitu ya tentang tirakat ya, tentang tirakat. Oke, kalau saya melihat fenomena di akhir-akhir 5 tahun ke belakang ini ya, semenjak kebangkitan spiritual ya, banyak orang spiritualnya bangkit ya kan, mencari perguruan atau berguru di mana-mana dan lain-lain. Yang saya amati dan yang saya pelajari serta ya saya komunikasi dengan beberapa teman-teman yang mengikuti RK, rata-rata semua teman-teman melakukan laku ya kan, laku ya kan, belum ada tirakatnya sama sekali. Padahal yang namanya kita melakukan spiritual, untuk mendapatkan spiritual itu kita harus menjalankan dua, apa? Laku dan tirakat. Laku dan tirakat. Kalau di dalam Islam disebutkan riyadhah gitu loh, riyadhah dan tirakat. Riyadhah itu juga melakukan. Nah, sekarang kategori ya, kategori laku. Apa sih kategori laku itu? Ya termasuk meditasi, pernafasan, ya wirid dan lain-lain. Itu kategori, itu adalah laku ya. Itu adalah laku. Nah, sedangkan tirakat, apa kategori tirakat? Ya bisa mulai puasa, ya kan? Kalau di dalam Islam ya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ya kan? Ada puasa ngebleng. Kalau di beberapa ilmu spiritual ada puasa weton, puasa apit weton, puasa polo pendem, puasa pati geni, puasa apa lagi ya? Puasa melek, puasa kungkum, puasa vegan kan gitu ya. Dan banyak lagi. Nah, itu bagian dari tirakat. Nah, ketika teman-teman menjalani yang namanya laku tanpa ada tirakat, itu tidak sempurna teman-teman ya. Tidak bisa sempurna yang namanya laku itu. Karena apa? Kita berusaha menembus apa? Dimensi kan? Dimensi apa? Dimensi masa depan, dimensi masa lalu ya kan. Kalau di dalam dispensa namanya medan kuantum atau dimensi kelima kan gitu ya, atau dimensi 3 dan lain-lain. Nah, ketika orang tirakat saja tidak menjalankan laku, itu juga tidak sempurna gitu loh, tidak sempurna. Makanya penting sekali yang namanya tirakat. Nah, sebenarnya tirakat ini untuk apa sih teman-teman? Oke ya, kita ulas ya. Tirakat itu adalah salah satu bentuk dari priatin. Nah, priatin itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah perihnya hati. Oke, perihnya hati. Kalau perihnya hati berarti merasakan gitu kan, merasakan susah, merasakan hidup tidak nyaman, merasakan macam-macam. Seperti katakanlah kita puasa gitu kan. Ketika kita puasa gitu kan, apa yang terjadi? Kita kan menahan gitu kan, menahan lapar, menahan haus, menahan apalah intinya. Nah, ketika masih dalam keadaan menahan, itu namanya tidak ikhlas namanya. Dan itu tidak akan dapat yang namanya efek dari puasa itu. Ya, tidak akan dapat. Karena apa? Efek dari sebuah tirakat itu pasti ada. Dan itu pasti nyata gitu loh. Jadi menjalankan tirakat pun harus sumeleh, harus pasrah, harus menep indriyo gitu loh. Menep indriyo itu apa? Menep indriyo ya kita pasrah, ngalah gitu loh. Supaya apa? Kita dapat feel-nya, perih hati kita. Dan ujung-ujungnya apa sih ketika kita sudah merasakan perihnya hati kita gitu. Katakanlah seperti puasa melek yang dulu pernah saya lakukan, melek 7 hari 7 malam, nggak makan, nggak minum gitu ya. Karena makan ya minum saja. Karena makan nggak bisa nelan ya. Nah, kok bisa hidup Mas? Ya, karena makan energi ya. Nah, itu ya. Itu kalau saya itu namanya prihatin ya. Prihatin apa? Nggak tidur gitu loh. Nah,
Nah, ketika saya merasakan tidak tidur 1 hari, 2 hari, oh rasanya seperti ini, 4 hari rasanya seperti ini, oh 5 hari ternyata sudah banyak bertemu dengan makhluk-makhluk gaib gitu kan, hari ke-6 sudah banyak bertemu dengan entitas-entitas kan gitu kan. Disitulah kita akan, ketika kita sudah kembali kepada kehidupan yang normal, kita mampu menjadi insan, kita mampu menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita ketika kita hidup ini. Sesuai dengan yang dibilangkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya kan? Siapa mau bersyukur gitu kan, pasti tak tambah, la in syakartum la azidannakum. Ya kan? Ketika kita mau bersyukur, kita akan ditambah di situ. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tetapi ketika kita tidak mampu bersyukur, akan dikasih masalah-masalah yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat pedih. Nah, orang yang bisa bersyukur adalah orang yang pernah prihatin, pernah melakukan tirakat gitu. Seperti kemarin itu ya. Nah, mungkin tidak disadari ya, mungkin tidak disadari. Ada namanya Pak Hari gitu ya. Ada namanya Pak Hari dari Jambi, ikut RK Laku dia. Beliau ikut RK Laku. Karena di dalam RK Laku itu naik gunung gitu ya. Naik gunung tanpa pakai alas kaki ya. Akhirnya ketika sudah selesai gitu kan, mulai berangkat jam 3 sore, pulang jam 12 malam kan gitu. Nah, turun ketika nyampe gitu kan, ketika memakai sandal itu beliau bisa bilang seperti ini, saya melihat raut wajahnya, alhamdulillah bisa gitu kan, bisa memakai sandal lagi, alas kaki lagi. Nah, dari yang selama ini hidup tidak pernah mensyukuri nikmatnya sandal gitu ya. Sandal gitu. Ketika sudah menjalani RK Laku, mampu berterima kasih, mampu bersyukur terhadap apa? Sandalnya dia. Ternyata sandal juga ada manfaatnya. Nah, itulah pentingnya yang namanya tirakat, teman-teman. Karena tirakat itu adalah untuk prihatin, priyati. Teman-teman pernah melihat sejarahnya Siddhartha Gautama ketika beliau menjalani yang namanya meditasi gitu ya. Beliau menjalankan meditasi itu luar biasa, itu tirakatnya. Begitu juga saya pernah melihat film, bukan film ya, itu mungkin jadi kisah nyata juga ya. Dia itu diganggu terus oleh gurunya. Itu saya mengingat diri saya dulu ketika saya masih ngelmu, itu guru saya sudah ganggu terus itu. Jadi ketika saya puasa dapat 6 hari gitu kan, mau 7 hari itu diganggu, akhirnya batal, ngulangi lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya apa? Tirakat dengan laku ini adalah satu kesatuan, teman-teman. Nah, saya melihat beberapa akhir-akhir tahun ini, 5 tahun ke belakang ini, banyak teman-teman hanya mengikuti metode untuk ini supaya hidup berkelimpahan, supaya ini untuk ini, supaya kaya raya, supaya lunas hutangnya dan lain-lain. Itu semuanya laku, teman-teman. Tapi teman-teman itu kurang yang namanya tirakat. Jadi tirakat harus dijalankan juga, karena laku dan tirakat ini satu kesatuan. Ini tidak bisa ditinggalkan, laku saja gitu. Tirakat saja nggak bisa. Laku tanpa tirakat nggak bisa. Kita nggak akan bisa mampu untuk bersyukur. Ujung-ujungnya ketika kita melakukan metode itu dan kita mendapatkan hasil dari apa yang kita inginkan, tujuan, akhirnya apa yang terjadi? Sombong. Kenapa kok bisa sombong? Iya, karena tidak pernah merasakan yang namanya prihati dari laku tirakat seperti itu gitu loh. Jadi ini penting sekali, teman-teman, untuk kita melakukan tirakat. Oke, di sini di tahun ini saya membuka gitu ya, membuka pelatihan tirakat gitu ya, membuka pelatihan tirakat selama 5 hari 4 malam ya di Bali. Nah, itu nanti teman-teman akan saya gembleng tirakat khusus gitu loh, khusus untuk menuju insan kamil, untuk menuju insan yang avatar gitu loh, manusia Nusantara. Insan kamil itu insan apa? Manusia yang sempurna, jadi mampu mensyukuri hidupnya. Tapi tidak bagaimana menjalankan tirakat itu tidak karena beban, bukan karena menahan dahaga, menahan lapar dan lain-lain. Jadi di situ akan saya gembleng, teman-teman. Ya, salah satunya saya kasih bocoran ya di RK Tirakat Healing ini ya. Di situ teman-teman nanti ketika datang selama 5 hari 4 malam gitu ya. Selama 4 hari 5 malam ya, saya akan berikan beberapa tirakat yang untuk membentuk pribadi karakter teman-teman untuk menjadi manusia insan kamil yang nantinya mampu prihatin dan mampu selalu bersyukur kepada semesta ini. Karena bersyukur bukan alhamdulillah, karena bersyukur bukan puji Tuhan, karena bersyukur itu
itu bukan astungkare. Bersyukur itu bukan kata-kata, melainkan bersyukur itu adalah bentuk dari penerimaan diri dan menyadari diri serta merasakan diri ini. Itu adalah hakikat dari yang namanya syukur. Nah, syukur tidak bisa lahir, tidak bisa kita melakukan tanpa kita menjalani yang namanya tirakat. Oke? Tirakat untuk apa? Untuk merasakan seperti ini loh hidup itu, harus seperti ini loh hidup itu nanti kita akan berikan di RK Tirakat Healing kalau nggak salah di bulan November di tahun ini, dan itu cuma ada 1 kali aja di tahun ini dan kuota hanya 20 saja ya teman-teman. Jadi teman-teman supaya imbang, mau ikut pelatihannya si praktisi A, praktisi B, praktisi C gitu kan, dan mengikuti RK. Nah, ini nanti akan sempurna laku-lakunya teman-teman ini, ilmunya teman-teman akan sempurna. Karena apa? Karena gandengan dari laku, dari metode, dari riadoh itu adalah tirakat. Makanya di syairnya Gus Dur sudah dibilangi teman-teman, yo ditirakati, yo diriadoi gitu loh. Gus Dur aja bilang tirakat itu yang paling awal gitu loh, setelah laku gitu. Makanya apa? Ditirakati, diriadoi ya. Setelah ditirakati, diriadoi lah. Ini teman-teman sudah mendapatkan laku dari berbagai macam praktisi spiritual yang ada di Indonesia ini. Teman-teman sudah ikut itu, tinggal ya teman-teman tinggal melaksanakan yang namanya tirakat. Nah, ketika teman-teman melaksanakan tirakat, ketika sudah merasakan yang namanya energi syukur, sudah menerima, menyadari, bahkan memahami, pasti teman-teman apa yang terjadi? Ya, berkelimpahan, kaya raya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Dan di situ juga teman-teman akan saya ajak untuk teman-teman merasakan seperti apa sih kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika manusia tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, hidupnya juga akan belangsak, hidupnya akan sengsara, hidupnya akan tersesat. Seperti apa sih orang-orang yang tersesat itu? Orang yang tersesat adalah orang-orang bukan karena ajarannya, bukan karena agamanya, bukan karena dogmanya. Orang yang tersesat adalah orang-orang yang hidupnya susah, banyak masalah, banyak beban, banyak terikat janji, banyak hutang dan lain-lain. Itulah orang yang, mohon maaf, orang yang tersesat. Makanya apa? Makanya ini adalah aplikasi dari surat Qaf gitu ya, ayat 16 itu, bahwa wa nahnu aqrabu wa ilaihi minal warid, bahwa Tuhan itu ya, Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat nadi gitu loh. Berarti di mana? Ya kan? Bersama kita. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih gitu loh. Karena sesungguhnya aku bersamamu gitu kan. Nah, seperti itu. Lah bagaimana untuk mengenalnya? Ya kita harus menyempurnakan laku kita. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita harus menjalani yang namanya tirakat. Jadi laku dan tirakat ini akan jadi satu. Nah, siapa saja yang boleh mengikuti laku tirakat ini? Siapapun boleh ya. Tidak hanya harus ber-RK dulu ya. Tidak harus ber-RK dulu. Ini untuk semuanya ini. Terutama teman-teman yang sudah kaya katanya ya, merasa kaya atau uangnya banyak tetapi tidak bahagia, disarankan untuk ikut RK Tirakat Healing ini. Oke teman-teman, untuk kali ini itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Jika ini baik silahkan di-share dan silahkan dipakai. Jika ini tidak baik menurut ego dan pemahamannya teman-teman, tidak usah dibahas, cukup di skip aja supaya tidak mengotori hati, pikiran serta batinnya teman-teman. Oke, setuju ya teman-teman? Oke, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om Santi Santi Santi. Om Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.